Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bila Nurdiani Laila dengan 3 NIM terakhir 166 dari kelas AKS 4D. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban dari soal UAS pajak dari saya yang telah diberikan oleh Ibu Ayu Wahdan Fiari Adipa SIMH. Langsung saja kepada pembahasan. Soal yang pertama, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan berikan analisis saudara dari sisi kebijakan. Apakah alasan diterapkannya pajak final ini? Jawabannya, pajak final adalah pungutan pajak yang dikenakan langsung saat pajak penghasilan, di mana pajak itu sendirilah yang akan langsung menyetorkan pajak terutangnya. Artinya, pajak final ini hanya satu kali bayar. Kemudian alasan diterapkannya kebijakan pajak final ini adalah dengan adanya penyederhanaan atas pengenaan pajak penghasilan terhadap penghasilan dari usaha, maka akan memberikan kemudahan administrasi dan mengurangi adanya beban administrasi bagi wajib pajak. Untuk soal kedua, Bejo memiliki usaha dalam bidang perdagangan alat elektronik dengan merek dagang Emoticon. Mulai tahun 2010, Bejo mengajar kewirausahaan di sebuah universitas. Kemudian Siti bekerja sebagai PNS di Dinas Kabupaten. Sebagai wajib pajak yang baik, Bejo telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bejo dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut. Siti sebagai istri lahir tanggal 15 Februari 1980. Aminah anak kandung lahir tanggal 4 Juli 2004. Kemudian Rahmat juga anak kandung lahir tanggal 11 Maret 2008. Indah anak kandung lahir tanggal 6 Maret 2010. Dan Selamat adik ipar lahir tanggal 25 Mei 1995. Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial tahun buku 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dari usaha Bejo. Bisa dilihat dalam tabel, di mana laba sebelum pajak dari penjualan sebesar 860 juta rupiah. Selain dari penghasilan di atas, selama tahun 2010, Bejo juga memiliki penghasilan lain sebagai berikut. Yang pertama, dividen sebesar 50 juta rupiah yang diterima atas saham yang dimiliki Bejo pada sebuah perusahaan yang didirikan bersama rekannya. Kepemilikan Bejo di PT Kosambi sebesar 30%. PPh 23 tidak dihitung karena dividen lebih dari 25%. Yang kedua, honor sebagai pembicara seminar kewirausahaan di Kementerian UKM sebesar 5 juta rupiah, dipotong pajak sebesar 15%. Pajak ini bersifat final karena bersumber dari APBN. Kemudian yang ketiga, gaji honor dosen yang diterima dari Univ Mulia sebesar 15 juta rupiah, dipotong pajak sebesar 5%. 4. Istrinya bekerja sebagai PNS di Departemen Pertanian dan memperoleh penghasilan sebesar 5 juta per bulan dan pajak yang telah dipotong sebesar Rp2.056.000 untuk tahun pajak 2010. Kemudian 5 juta dikali 12 dikurangi Rp2.058.000 sama dengan Rp60 juta dikurangi Rp2.058.000 sama dengan Rp57.942.001. 5. Penghasilan dari sewa rumah yang dimiliki oleh Bejo kepada sebuah perusahaan senilai Rp100 juta. Untuk sewa ini, Bejo telah dipotong pajak sebesar 10%. 6. Termasuk dalam penjualan adalah tender dari Pemda DKI untuk pengadaan alat elektronik sebesar Rp250 juta dengan laba sebesar Rp100 juta. Atas penghasilan ini, telah dipotong PPh 23 bendaharawan 1,5%. Penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur yang diperkirakan tidak akan berkurang di tahun 2011.
Selama tahun 2010, Bejo telah membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 24 juta rupiah. Untuk pajak lain yang telah dibayarkan, Anda harus menghitung sendiri. Kemudian pertanyaannya, hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. Kemudian yang kedua, hitung pajak yang masih harus dibayar. 3. Hitung angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Jawabannya untuk yang A, besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT, yaitu laba dari penjualan sebelum pajak sebesar 860 juta rupiah. Kemudian ada koreksi positif berupa biaya sewa bangunan sebesar 24 juta rupiah, biaya administrasi bank atas deposito sebesar 1 juta rupiah, dan biaya rekreasi sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian juga ada koreksi negatif yaitu berupa pendapatan bunga deposito sebesar 15 juta rupiah. Sehingga laba fiskal usaha sebesar 872.500.000 rupiah. Kemudian Tuan Bejo juga memiliki penghasilan lain, gaji honor dosen sebesar 15 juta rupiah sehingga penghasilan neto fiskal menjadi 887.500.000 rupiah. Kemudian dikurangkan dengan PTKP. PTKP yang digunakan ini yaitu PTKP pada tahun 2010. Untuk wajib pajaknya sebesar 15.840.000 rupiah. Karena sudah kawin, ditambah lagi dengan 1.320.000 rupiah. Kemudian tanggungan ada dua yang masing-masing 1.320.000 rupiah sehingga hasilnya 2.640.000 rupiah. Kenapa tanggungannya dua? Karena anak terakhir dari Tuan Bejo ini lahir tanggal 6 Maret 2010 sehingga belum bisa dimasukkan ke dalam tanggungan. Akan bisa dimasukkan dalam tanggungan yaitu pada pelaporan pajak tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011. Jumlah PTKP-nya 19.800.000 rupiah. Sehingga penghasilan kena pajak yaitu sebesar 867.700 karena setelah dikurangi dengan PTKP tadi. Sehingga PPh terutangnya 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. 15% dikali 200 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. 25% dikali 250 juta rupiah sama dengan 62.500.000 rupiah. 30% dikali 367.700.000 rupiah sama dengan 110.310.000 rupiah. Sehingga total PPh terutang pada tahun 2010 yaitu sebesar 205.310.000 rupiah. B. Kemudian pajak yang masih harus dibayar. Yang pertama PPh terutangnya tadi sebesar 205.310.000 rupiah. Kredit pajak yaitu PPh pasal 21 dari gaji honor dosen sebesar 5%. Dikali 15 juta rupiah sama dengan 750.000 rupiah. PPh 22 dari penjualan kepada Pemda DKI tarif 1,5% dikali 250 juta rupiah. Hasilnya 3.750.000 rupiah. Yang terakhir yaitu PPh pasal 25 sebesar 24 juta rupiah. Total kredit pajak sebesar 28.500.000 rupiah. Sehingga PPh kurang bayarnya 205.310.000 rupiah dikurangi 28.500.000 rupiah. Hasilnya 176.810.000 rupiah. C. Angsuran PPh 25. Penghasilan kena pajak 2010 tadi jumlahnya 867.700.000 rupiah.
kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak teratur sebesar 100 juta rupiah. Sehingga penghasilan kena pajak teraturnya sebesar 767.700.000 rupiah. Tarif pajaknya 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. 15% dikali 200 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. 250 juta dikali 25% sama dengan 62.500.000 rupiah. 30% dikali 267.700.000 rupiah sama dengan 80.310.000 rupiah. Sehingga total PPh terutang sebesar 175.310.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak PPh 21 sebesar 750.000 rupiah dan PPh pasal 22 sebesar 3.750.000 rupiah. Sehingga total kredit pajaknya 4.500.000 rupiah. Total angsuran tahunan yaitu 175.310.000 rupiah dikurangi 4.500.000 rupiah sama dengan 170.810.000 rupiah. Angsuran PPh 25 bulanan yaitu 170.810.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 14.234.167 rupiah. C. Soal ketiga, Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2009. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan. Gaji pokok sebesar 22 juta rupiah. Premi jam sostek yang dibayar perusahaan sebesar 500.000 rupiah. Iuran pensiun yang dibayar perusahaan sebesar 600.000 rupiah. Kemudian, iuran pensiun yang dibayarkan oleh Bapak Kusuma sebesar 400.000 rupiah. Bapak Kusuma telah menikah dan istrinya bekerja di tempat lain. Jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta rupiah dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta rupiah setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai 5 juta rupiah untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganannya yang dibayarkan oleh perusahaan untuk tagihan bulanan, yaitu pada Desember sebesar 500.000 rupiah. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma juga menerima bonus sebesar 50 juta rupiah. Kemudian soalnya, hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Jawabannya, penghitungan PPh 21 atas gaji. Gaji pokok sebesar 20 juta rupiah, tunjangan mobil 7 juta, tunjangan rumah 6 juta, dan premi jam sostek yang dibayar perusahaan sebesar 500.000 rupiah. Itu dijumlah sehingga menghasilkan penghasilan bruto sebesar 35.500.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu 5% dari 22 juta rupiah atau maksimal 500.000 rupiah. Kemudian iuran pensiun yang dibayar sendiri 400.000 rupiah, sehingga jumlah pengurangan sebesar 900.000 rupiah. Penghasilan neto per bulan 34.600.000 rupiah. Kemudian penghasilan neto per tahunnya 7 dikali 34.600.000 rupiah, yaitu senilai 242.200.000 rupiah. Kemudian dikurangkan lagi dengan PTKP. Untuk wajib pajak sendiri sebesar 15.840.000 rupiah, untuk kawin 1.320.000 rupiah, dan tanggungan 3 yang masing-masing 1.320.000 rupiah, sehingga hasilnya 3.960.000 rupiah.
Kenapa tanggungannya 3 padahal anak dari Bapak Kusuma itu ada 4? Karena dalam peraturan tanggungan untuk wajib pajak itu maksimal 3. Sehingga tanggungan yang untuk anak yang keempat tidak dapat dimasukkan. Kemudian jumlah PKP-nya Rp21.120.000. Kemudian penghasilan kena pajaknya menjadi Rp221.080.000. Kemudian perhitungan PPh terutangnya 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 dan 15% sisanya yaitu sebesar Rp171.080.000 sama dengan Rp25.662.000. Total PPh terutang untuk setahun yaitu Rp28.162.000. PPh 21 sebulannya yaitu Rp2.346.833. Jawabannya. Selanjutnya penghitungan potongan PPh atas bonus. Yaitu hampir sama dengan penghitungan PPh 21 atas gaji, tetapi ini ditambah dengan bonus. Gaji pokoknya 7 bulan dikali 22 juta sama dengan 154 juta. Kemudian tunjangan mobil 7 bulan dikali 7 juta sama dengan 49 juta. Tunjangan rumah juga 7 bulan dikali 6 juta sama dengan 42 juta. Kemudian premi jam sostek yang dibayarkan perusahaan senilai Rp3.500.000, bonusnya Rp50 juta, sehingga penghasilan bruto setahun menjadi Rp298.500.000. Dikurangi dengan biaya pengurangan yaitu biaya jabatan sebesar Rp3.500.000 dan iuran pensiun sebesar Rp2.800.000. Sehingga total biaya pengurangannya sebesar Rp6.300.000. Penghasilan neto setahun Rp292.200.000. Dikurangkan lagi dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp21.120.000 karena Bapak Kusuma itu sudah menikah dan memiliki tanggungan 3. Kemudian penghasilan kena pajaknya sebesar Rp271.080.000. Kemudian menghitung PPh terutangnya 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% dikali 21.080.000 rupiah sama dengan Rp3.162.000. Sehingga total PPh terutang atas gaji dan bonus dalam setahun yaitu sebesar Rp35.662 juta. Maaf, keliru, yaitu Rp35.662.000. Untuk PPh 21 atas gaji saja itu tadi sebesar Rp28.162.000. Sehingga PPh 21 atas bonusnya itu Rp35.662.000 dikurangi Rp28.162.000 sehingga hasilnya Rp7.500.000. Untuk PPh 21 atas gaji saja per bulan yaitu sebesar Rp2.346.833. Kemudian PPh 21 atas bonus per bulan itu Rp7.500.000. Sehingga total PPh 21 atas gaji dan bonus bulan Desember sebesar Rp9.846.833. Sehingga jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010 adalah sebesar Rp9.846.633.
Soal keempat, selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir tahun. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta rupiah yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Pertanyaannya, hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan Tita. Jawabannya, penghitungan PPh 21 atas upah dibayarkan di akhir bulan. Upah bulan Desember yaitu sebesar 10 hari dikalikan 200.000 sama dengan 2 juta rupiah. Kemudian penghasilan neto per tahun sebesar 24 juta rupiah. Kemudian PTKP yang digunakan yaitu pada tahun 2010 untuk WP 15.840.000 rupiah. Sehingga penghasilan kena pajaknya 24 juta dikurangi 15.840.000 rupiah sama dengan 8.160.000 rupiah. PPh terutang karena kurang dari 50 juta maka tarifnya sebesar 5%. Sehingga 5% dikali 8.160.000 rupiah hasilnya 408.000 rupiah. Sehingga PPh terutang sebesar 408.000 rupiah untuk 1 tahun. Kemudian PPh 21 yang dipotong bulan Desember sendiri 408 dibagi dengan 12 sama dengan 34.000. Selanjutnya, PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan Tita, upah sehari yaitu 1 juta dibagi 4 sama dengan 250.000 rupiah. Kemudian upah sehari di atas 150.000 itu dikurangkan, yaitu sehingga PKP-nya menjadi 100.000 rupiah. Kemudian upah borongan terutang pajak 4 dikali 100.000 rupiah sama dengan 400.000 rupiah. Sehingga PPh 21 terutangnya 5% dikali 400.000 rupiah sama dengan 20.000 rupiah. Jawabannya, Kemudian soal yang kelima, Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3.000 USD. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per 1 USD. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Pertanyaannya, hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Jawabannya, penghitungan PPh 21 atas honor dibayarkan di bulan Desember Mr. Smith. Upah bulan Desember yaitu 3.000 USD dikali 9.000 sama dengan 27 juta. Penghasilan neto per tahun 12 kali 27 juta sama dengan 324 juta rupiah. Kemudian penghasilan tidak kena pajak untuk WP 15.840.000 rupiah. Untuk kawin 1.320.000 rupiah. Kemudian tanggungan ada 2 yang masing-masing 1.320.000 rupiah sehingga hasilnya 2.640.000 rupiah. Jumlah penghasilan tidak kena pajak sebesar 19.800.000 rupiah sehingga PKP-nya menjadi
324 juta rupiah dikurangi 19.800.000 rupiah sebesar 304.200.000 rupiah. Kemudian PPh terutangnya 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. 15% dikali 200 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. 25% dikali 54.200.000 rupiah sama dengan 13.550.000 rupiah. Total PPh terutang untuk 1 tahun sebesar 46.050.000 rupiah. PPh 21 yang dipotong bulan Desember sebesar 3.837.500 rupiah. Perhitungan PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Penghasilan bruto 3.000 USD dikali 9.000 sama dengan 27 juta rupiah. Kemudian dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan bruto dikali 50% sama dengan 13.500.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan PTKP kawin dengan tanggungan 2 sebesar 19.800.000 rupiah. Kemudian dibagi dengan 12 sama dengan 1.650.000 rupiah. Sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi 11.850.000 rupiah. Tarif PPh 21 terutang yaitu 5% dikali 11.850.000 rupiah sama dengan 592.500 rupiah. Jadi, PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith sebesar 592.500 rupiah. Jawabannya, yang keenam, PT Arif Jaya yang bergerak di bidang perdagangan barang-barang elektronik dan lainnya melakukan pengadaan barangnya antara lain dengan melakukan impor sendiri. Perusahaan telah memiliki angka pengenal import atau API dan selama tahun 2010 melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan impor 200 set komputer dengan harga termasuk freight and insurance sebesar 1.300 USD per set. Biaya masuk yang diterapkan adalah 20% dan pungutan pabean lainnya sebesar 20 juta dengan kurs MENKEU sebesar 9.500 per USD dan kurs BI sebesar 10.100 USD per USD. Kedua, menjual 15 set televisi kepada Pemda Jakarta senilai 30 juta rupiah. Belum termasuk PPN. 3. Menjual barang elektronik untuk kebutuhan kantor PT Bagus Studio yang baru berdiri seharga 55 juta rupiah. Termasuk PPN. 4. Memperoleh fee dari jasa pemasangan peralatan komputer dari PT Taruna sebesar 11 juta rupiah. Kelima, membayar jasa manajemen kepada Mr. Brown, warga negara Inggris sebesar 15.000 USD, kurs MENKEU 10.000 per USD, dan kepada Lembaga Manajemen Indonesia sebesar 20 juta rupiah. 6. Membayar bunga kepada Bank BCA sebesar 15 juta rupiah. Hong Kong Bank Cabang Jakarta sebesar 20 juta rupiah. Bank of Singapore sebesar 100.000 USD. Kurs MENKEU sebesar 9.000 USD dan PT Materias Jaya sebesar 10 juta. 7. Membayar audit fee kepada KAP Megamendung sebesar 100 juta rupiah. 8. Membayar biaya sewa atas alat berat sebesar 80 juta rupiah kepada PT Andikar. 9. Membayar dividen kepada para pemegang sahamnya dari keuntungan tahun sebelumnya. Besarnya dividen adalah 5.000 per lembar saham. Jumlah saham beredar adalah 300.000 lembar saham. Pemegang saham perusahaan adalah Insinyur Wibawa sebanyak 10.000 lembar saham, CV Abadi sebanyak 30.000 lembar saham, PT Safari sebanyak 75.000 lembar saham.
10. Mengasuransikan gedung yang dimilikinya ke perusahaan asuransi yang berbeda, yaitu ke Loya Insurance di London dengan membayar premi sebesar 500 juta rupiah setahun dan ke PT Asuransi Kita sebesar 200 juta rupiah setahun. 11. Membeli semen dari PT Semen Cibinong seharga 250 juta rupiah dan menjual kepada Ditjen Pajak dengan harga 300 juta rupiah. 12. Menerima pembayaran dividen dari PT Adila sebesar 85 juta rupiah di mana kepemilikan saham PT Arif adalah 15%. Diminta: A. Tentukan jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Dalam satu poin bisa terdapat lebih dari satu transaksi. Kemudian B. Hitung besar PPh yang dipotong atau dipungut. Untuk yang poin A, jenis pajaknya yaitu termasuk PPh pasal 22 dengan tarif 2,5% dengan DPP 2.984 juta rupiah. Sehingga PPh-nya 74.600.000 rupiah. Kemudian jenis pajak pada poin B yaitu PPh pasal 22 dengan tarif 1,5%, DPP 450 juta rupiah, PPh sebesar 6.750.000 rupiah. Untuk yang C tidak dipotong. D. Jenis pajaknya PPh pasal 23 dengan tarif 2%, DPP sebesar 11 juta rupiah, sehingga PPh-nya sebesar 220 juta rupiah. Poin E, jenis pajak PPh pasal 26 dengan tarif 20% dengan DPP 150 juta rupiah, sehingga PPh yang dipotong sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya masih dalam poin E, PPh pasal 23 dengan tarif 2% dengan DPP 20 juta rupiah, sehingga PPh-nya 400.000 rupiah. Untuk yang poin F, BCA itu dikecualikan sesuai dengan PPh pasal 23 ayat 4. Kemudian BUT Hong Kong Bank dikecualikan juga sesuai dengan PPh pasal 23 ayat 4. Kemudian untuk Bank of Singapore berdasarkan tax treaty PPh pasal 26 dikenakan tarif 10% dengan DPP 900 juta rupiah, sehingga PPh yang dipungut sebesar 90 juta rupiah. Selanjutnya PT MG pada pasal 23 dengan tarif 15% dengan dasar pengenaan pajak 10 juta rupiah, sehingga PPh yang dipungut sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian pada poin G, PPh pasal 23 atas jasa lain yaitu jasa atestasi lab GU, tarifnya 2% dengan DPP 100 juta rupiah, sehingga PPh yang dipungut sebesar 2 juta rupiah. Poin H, jenis pajaknya yaitu PPh pasal 23 sewa dengan tarif 2%, DPP 80 juta rupiah, PPh yang dipungut sebesar 1.600.000 rupiah. Poin I, jenis pajaknya untuk yang insinyur wibawa yaitu sebagai PPh final pasal 17, tarifnya sebesar 10% dengan DPP 50 juta rupiah, PPh yang dipotong sebesar 5 juta rupiah. Kemudian CV abadi yaitu PPh pasal 23 dengan kepemilikan 10%, tarifnya 15% dengan DPP 150 juta rupiah, sehingga PPh-nya 22.500.000 rupiah. Kemudian PT Safari bukan objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 karena kepemilikan sebesar 25%. Kemudian C. Insuran CO London yaitu PPh pasal 26 dengan tarif 20%. DPP-nya sebesar 250 juta rupiah. PPh yang dipotong sebesar 50 juta rupiah. Kemudian PT Asuransi Kita tidak dipotong. Poin K. Pembelian semen yaitu
dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 0,25% dengan DPP Rp250 juta. PPh yang dipotong sebesar Rp625.000. Kemudian penjualan semen lagi yaitu PPh pasal 22 dengan tarif 1,5%, DPP Rp300 juta dengan PPh yang dipotong sebesar Rp4.500.000. Terakhir poin I, PPh pasal 23 dengan tarif 15% dengan DPP Rp85 juta. PPh yang dipotong yaitu Rp12.750.000. Keterangan DPP huruf A itu diperoleh dari 1.300 USD dikalikan dengan 200. Kemudian ditambahkan 20% dari 1.300 USD dikali 200. Kemudian dikalikan 9.500 ditambah 20 juta rupiah. Sehingga hasilnya 2.984 juta rupiah. Untuk huruf F, terkait Hongkong Bank Cabang Jakarta diasumsikan merupakan BUT, sehingga perlakuan perpajakannya sesuai dengan WP dalam negeri. Untuk huruf F, terkait bunga yang dibayarkan ke Bank of Singapore mengikuti Tax Treaty antara Indonesia dan Singapura, yang menyatakan bahwa pengenaan pajak di Indonesia tidak boleh melebihi 10% dari penghasilan bruto. Pada penerapannya, Tax Treaty memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan UU PPh. Dalam kasus ini, terkait PPh pasal 26 yang mengenakan tarif 20%. Kemudian, DPP untuk huruf J, yaitu 50% dari 500 juta rupiah. Sehingga, DPP-nya 250 juta rupiah. Perusahaan langsung membayarkan premi ke perusahaan asuransi luar negeri, sehingga atas premi tersebut dikenakan potongan yang DPP-nya dapat dihitung sebesar 50% dari jumlah premi. Itulah tadi pembahasan dari soal-soal pajak. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.